Hai Sobat Capricorn, apa kabar? Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang misterius dan menarik, yaitu siapa yang mungkin akan berdealing denganmu dalam waktu dekat ini, ataupun dalam minggu terakhir di bulan ini. Di depan kita, ada 3 file. Silahkan pilih salah satu file yang menurut kalian paling sesuai, atau mungkin kalian akan memilih ketiga file tersebut. Gunakan intuisi kalian untuk memandu pilihan tersebut. Mari kita mulai dari file pertama. Di sini ada kartu 7 koin. Berikutnya ada kartu 9 tongkat. Kemudian ada 3 koin. Juga ada kartu 5 tongkat. Dan kartu terakhir, ada kartu 5 koin. Baik, mari kita bahas. Secara umum, jika kita lihat dari energinya, seseorang yang akan berdealing denganmu dalam minggu terakhir bulan ini, atau dalam waktu dekat ini, nampaknya membawa perpaduan antara kestabilan dan semangat petualangan. Kartu-kartu yang muncul menunjukkan, hubungan ini akan melibatkan keuangan dan materialisme, diimbangi dengan semangat dan semakin mendalamnya koneksi emosional. Keberadaan 3 koin, menandakan kerjasama dan kolaborasi yang erat dalam hubungan ini, sementara 5 tongkat, dapat mengindikasikan adanya tantangan, atau perdebatan kecil yang mungkin muncul. Meskipun begitu, kehadiran 5 koin menunjukkan bahwa keterlibatan ini memiliki potensi untuk memberikan dukungan emosional dan keuangan. Secara keseluruhan, hubungan ini memiliki energi yang seimbang antara keamanan dan kegembiraan, dengan kemungkinan adanya pertumbuhan dan stabilitas. Kemudian, jika kita lihat dari energi orang baru atau orang lama, orang itu mungkin membawa dinamika yang segar dan berbeda dalam kehidupan asmaramu. Jika ini adalah orang baru, kemungkinan besar ia akan membawa semangat keberanian dan keingintahuan yang akan memberikan nuansa baru dalam hubunganmu. Di sisi lain, jika ini adalah orang lama, adanya potensi untuk membangun kembali dan memperdalam koneksi yang sudah ada. Terlepas dari statusnya, energi yang terpancar dari kartu-kartu ini menggambarkan peluang untuk pertumbuhan emosional dan kebahagiaan bersama. Dengan begitu, baik dari orang baru maupun orang lama, kehadiran mereka dalam kehidupan asmaramu diharapkan akan membawa nuansa positif dan potensi perkembangan yang baik. Jika kita lihat dari energi zodiaknya, orang itu mungkin mewakili zodiak Taurus atau Virgo yang cenderung praktis dan stabil, Aries atau Leo yang penuh semangat, Libra atau Aquarius yang suka berkolaborasi, atau Cancer atau Pisces yang cenderung emosional dan intuitif. Dan jika kita lihat dari inisial dari nama mereka, di antaranya ada yang mungkin berinisial J, kemudian juga ada yang inisialnya K, juga ada yang berinisial U, berikutnya juga ada inisial F, dan terakhir, juga ada inisialnya W. Namun, perlu diingat bahwa ini hanya gambaran dan kemungkinan semata, dan tidak dapat dijadikan sebagai pedoman pasti dalam mengidentifikasi zodiak atau inisial seseorang. Jadi, untukmu yang pilih file pertama, orang yang mungkin akan berdealing denganmu dalam minggu terakhir bulan ini, atau dalam waktu dekat ini, membawa energi yang seimbang antara kestabilan dan semangat petualangan. Hubungan ini nampaknya akan melibatkan aspek keuangan dan materialisme, diimbangi dengan semakin mendalamnya koneksi emosional. Dari segi orang, baik dari orang baru maupun orang lama, terlihat adanya potensi untuk nuansa baru dan perkembangan positif dalam hubungan asmaramu. Dengan demikian, energi yang terpancar dari kartu-kartu ini menunjukkan peluang untuk pertumbuhan emosional dan kebahagiaan bersama dalam hubungan asmaramu. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita dapatkan. Baik Sobat Capricorn, mari kita lanjut ke file berikutnya. Untukmu yang pilih file kedua, di sini ada kartu 1 cawan. Kemudian ada kartu kesederhanaan. Berikutnya ada kartu pembantu cawan. Juga ada kartu 9 pedang. Kemudian kartu terakhir, ada kartu ratu cawan. Baik, mari kita bahas.
Jika kita lihat dari energinya, orang yang akan berdealing denganmu dalam minggu terakhir bulan ini, atau dalam waktu dekat ini, tampak membawa nuansa emosional yang mendalam. Kartu-kartu yang muncul menggambarkan awal dari sebuah hubungan yang diwarnai oleh keintiman dan ketulusan, seperti yang tercermin dari kartu satu cawan yang melambangkan kemungkinan percintaan baru. Kehadiran kartu kesederhanaan menunjukkan hubungan ini akan ditekankan pada kejujuran dan keaslian tanpa beban yang berlebihan. Selanjutnya, pembantu cawan menandakan dukungan emosional dan keterlibatan yang tinggi dalam hubungan ini. Meskipun 9 pedang menunjukkan adanya potensi konflik atau ketidakpastian, kehadiran Ratu Cawan memberikan harapan akan solusi yang penuh empati dan pemahaman. Secara keseluruhan, hubungan ini memperlihatkan dinamika asmara yang dipenuhi dengan perasaan yang tulus dan kehadiran yang mendukung. Kemudian, jika kita lihat dari energi orang baru atau orang lama, orang itu mungkin membawa nuansa yang dikenal atau sudah dikenal sebelumnya dalam kehidupan asmaramu. Jika ini adalah orang baru, kemungkinan ia akan membawa kehadiran yang segar dan keingintahuan yang dapat memberikan warna baru dalam hubunganmu. Di sisi lain, jika ini adalah orang lama, kartu-kartu tersebut mengindikasikan potensi untuk memperdalam koneksi yang sudah ada, dengan fokus pada pengembangan dan pertumbuhan bersama. Dari segi energi, baik dari orang baru maupun orang lama, terlihat adanya peluang untuk membangun dan melanjutkan hubungan asmara dengan dinamika yang positif dan penuh makna. Jika kita lihat dari energi zodiaknya, orang itu mungkin zodiak Cancer, Scorpio, atau Pisces yang romantis, atau zodiak Taurus, Virgo, atau Capricorn yang lebih praktis, atau mungkin zodiak Aries, Leo, atau Sagittarius yang berani, atau zodiak Gemini, Libra, atau Aquarius yang suka bersosialisasi. Dan jika kita lihat dari inisial dari nama mereka, di antaranya ada yang mungkin berinisial U, kemudian juga ada yang inisialnya F, juga ada yang berinisial D. Berikutnya juga ada inisial B, kemudian ada V. Terakhir, juga ada inisialnya C. Namun, perlu diingat bahwa ini hanya gambaran dan kemungkinan semata, dan tidak dapat dijadikan sebagai pedoman pasti dalam mengidentifikasi zodiak atau inisial seseorang. Jadi, untukmu yang pilih file kedua, orang yang mungkin akan berdealing denganmu adalah orang yang membawa energi seimbang antara kestabilan dan semangat petualangan dalam hubungan asmaramu. Dalam minggu terakhir bulan ini atau dalam waktu dekat ini, hubungan ini diprediksi membawa nuansa baru yang diwarnai oleh keintiman dan kejujuran. Orang tersebut dapat berasal dari lingkaranmu yang sudah dikenal, atau mungkin datang sebagai wajah baru. Energi zodiaknya dapat mencerminkan karakteristik yang romantis, praktis, berani, atau suka berkolaborasi. Dengan demikian, peluang untuk pertumbuhan emosional dan kebahagiaan bersama dalam hubungan ini tampaknya cukup positif. Ingatlah untuk membuka diri terhadap pengalaman asmara yang mendalam dan membangun koneksi yang bermakna. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita dapatkan. Baik Sobat Capricorn, mari kita lanjut ke file berikutnya. Untuk yang pilih file ketiga, di sini ada kartu The Fool. Berikutnya ada kartu Ksatria Koin, juga ada kartu Matahari, kemudian ada kartu Kebijaksanaan, dan terakhir, ada kartu 1 koin. Baik, mari kita bahas. Jika kita lihat dari energinya, orang yang akan berdealing denganmu dalam minggu terakhir bulan ini, atau dalam waktu dekat ini, tampak membawa dinamika yang penuh semangat dan eksploratif. Kartu-kartu yang muncul menunjukkan hubungan ini mungkin akan melibatkan keberanian untuk mengambil risiko dan menghadapi perubahan. Ksatria Koin menandakan kemungkinan adanya pemikiran yang matang terkait keuangan dan tanggung jawab. Kartu Matahari mengindikasikan suasana yang cerah dan penuh kebahagiaan dalam hubungan ini. Di sisi lain, kehadiran kartu Kebijaksanaan menunjukkan keterlibatan ini dapat melibatkan pertimbangan yang mendalam dan bijak. Meskipun 1 koin menandakan awal yang sederhana, namun dapat menandakan pertumbuhan yang stabil dalam hubungan tersebut. Jadi, energi yang terpancar dari kartu-kartu ini
menunjukkan potensi hubungan yang menggembirakan, penuh perjalanan emosional, dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai dinamika asmara. Kemudian, jika kita lihat dari energi orang baru atau orang lama, jika ini adalah orang baru, energi yang terpancar menunjukkan semangat eksplorasi dan keberanian untuk menciptakan pengalaman yang baru. Dari sisi lain, jika ini adalah orang lama, kartu-kartu tersebut menunjukkan adanya potensi untuk merenung dan memperdalam hubungan yang sudah ada. Terdapat kemungkinan keterlibatan orang ini dalam mendukung pertumbuhan bersama dan menghadapi perubahan bersama-sama. Sehingga, baik dari orang baru maupun orang lama, energi yang terbawa tampak membawa potensi untuk pengembangan hubungan asmaramu ke tingkat yang lebih dalam dan bermakna. Jika kita lihat dari energi zodiaknya, orang itu mungkin mencerminkan karakteristik zodiak tertentu seperti Aries, Leo, atau Sagittarius yang penuh semangat dan berani. Di sisi lain, zodiak Taurus, Virgo, atau Capricorn yang lebih praktis dan stabil juga bisa mencerminkan energinya. Kemungkinan lain adalah keterlibatan zodiak Gemini, Libra, atau Aquarius yang suka berkolaborasi dan bersosialisasi. Dan jika kita lihat dari inisial dari nama mereka, di antaranya ada yang mungkin berinisial M, kemudian juga ada yang inisialnya L, juga ada yang berinisial R, berikutnya juga ada inisial G, kemudian ada K, terakhir juga ada inisialnya P. Namun, perlu diingat bahwa ini hanya gambaran dan kemungkinan semata, dan tidak dapat dijadikan sebagai pedoman pasti dalam mengidentifikasi zodiak atau inisial seseorang. Jadi, untukmu yang pilih file ketiga, orang yang mungkin akan berdealing denganmu adalah individu yang membawa semangat dan keberanian untuk menjalani perjalanan asmara yang penuh warna. Dalam minggu terakhir bulan ini, atau dalam waktu dekat ini, hubungan ini terlihat berpotensi menghadirkan nuansa baru yang diwarnai oleh keintiman, kejujuran, dan keseimbangan. Energi yang terpancar dari kartu-kartu tersebut menunjukkan kesempatan untuk pertumbuhan emosional dan pengalaman asmara yang positif. Oleh karena itu, bukalah hatimu untuk menerima perubahan dan hadapi setiap momen dengan keberanian. Hubungan ini membawa peluang untuk menciptakan ikatan yang kuat dan bermakna. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita dapatkan. Dalam penutup, pertimbangan terhadap kartu tarot memunculkan potret hubungan asmara yang membawa berbagai nuansa dan energi. Setiap pilihan file menciptakan gambaran unik tentang sosok yang mungkin akan berdealing dalam hidupmu. Baik itu melalui koneksi baru yang membawa semangat petualangan, pertumbuhan dalam hubungan yang sudah ada, atau pengalaman asmara yang penuh warna. Di dalam kompleksitasnya, tarot menunjukkan bahwa kehidupan asmara selalu diwarnai oleh perubahan dan dinamika yang tak terduga. Oleh karena itu, dalam menghadapi minggu terakhir bulan ini, atau dalam waktu dekat ini, hadapilah setiap momen dengan terbuka dan berani. Karena hubungan tersebut membawa potensi untuk kebahagiaan, pertumbuhan, dan koneksi yang mendalam. Selamat menjelajahi kehidupan asmaramu Sobat Capricorn.